فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu sore di kota Madinah, ketika udara mulai menyejuk dan langit berwarna keemasan karena matahari hampir terbenam, Rasulullah duduk di serambi masjid bersama para sahabatnya. Suasana begitu tenang dan khidmat. Hembusan angin lembut membawa aroma pasir dan dedaunan kurma yang bergetar halus. Para sahabat duduk mengelilingi Rasulullah dengan penuh perhatian. Seperti biasa, mereka menanti setiap kalimat yang keluar dari lisan beliau, karena mereka tahu bahwa setiap kata yang diucapkan oleh beliau adalah kebenaran dan cahaya bagi hati mereka. Pada saat itu Rasulullah tampak sangat tenang, pandangan matanya dalam, seolah sedang menatap masa depan yang jauh. Rasulullah kemudian bersabda dengan suara lembut, namun penuh makna, "Akan datang kepada umatku di akhir zaman, masa-masa yang penuh dengan kegelapan dan kezaliman. Dunia akan dipenuhi dengan permusuhan, keangkuhan, dan ketidakadilan. Manusia akan saling berebut kekuasaan. Mereka akan meninggalkan ajaran Allah dan menggantinya dengan hawa nafsu. Ketika itu, Allah yang Maha Pengasih tidak akan membiarkan umat ini tersesat selamanya. Dia akan mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari keluarga rumah tanggaku, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi oleh kezaliman." Para sahabat mendengarkan dengan penuh takzim. Setiap kata dari Rasulullah bagaikan cahaya yang menembus hati mereka. Beberapa dari mereka saling berpandangan, menyadari bahwa apa yang disampaikan Rasulullah bukan sekadar cerita, tetapi janji yang akan terwujud pada waktu yang telah ditentukan. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, "Dia adalah seorang lelaki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan berasal dari keturunan Fatimah." Begitu nama Fatimah disebut, para sahabat menundukkan kepala mereka dengan penuh rasa hormat dan haru. Fatimah adalah putri kesayangan Rasulullah yang dikenal sebagai perempuan suci, berakhlak lembut, dan sangat dekat dengan ayahnya. Fatimah adalah perhiasan rumah tangga Rasulullah, cahaya yang menerangi kehidupan beliau. Ketika Rasulullah menyebut bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Fatimah, para sahabat mengerti bahwa sosok itu memiliki hubungan langsung dengan darah kenabian dan kemuliaan keluarga Rasulullah. Rasulullah kemudian menatap para sahabatnya satu persatu. Beliau melihat wajah mereka yang serius, mata mereka memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Rasulullah kemudian berkata, "Sesungguhnya dari Fatimah akan lahir dua putra yang mulia, Hasan dan Husain. Keduanya adalah cucuku, mereka adalah pemimpin bagi pemuda-pemuda di surga. Dari keturunan Husain, Allah akan memunculkan seorang laki-laki yang akan menegakkan kebenaran di seluruh bumi. Ia akan menjadi pemimpin umatku di masa fitnah dan kekacauan." Para sahabat menatap Rasulullah dengan penuh kekaguman. Abdullah bin Mas'ud yang duduk di dekat beliau kemudian bertanya dengan penuh sopan, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah tanda-tanda orang yang engkau sebutkan itu, agar kami atau generasi setelah kami dapat mengenalinya bila ia telah datang?" Rasulullah tersenyum dengan lembut, lalu menjawab, "Dia akan muncul ketika manusia telah kehilangan harapan, ketika bumi dipenuhi kezaliman dan kesesatan, ketika orang-orang yang beriman menjadi asing di tengah masyarakatnya sendiri. Pada masa itu,
Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari keturunan Husain, yang akan menegakkan keadilan dan menuntun manusia kembali kepada kebenaran." Rasulullah menundukkan kepala sejenak, seakan mengingat sesuatu yang sangat dalam. Kemudian beliau melanjutkan, "Dia tidak akan meminta untuk menjadi pemimpin, akan tetapi manusia akan datang kepadanya dan memaksanya menerima baiat di dekat Ka'bah. Pada waktu itu, bumi akan diguncang oleh fitnah besar. Akan ada peperangan, kekacauan, dan pertumpahan darah di mana-mana. Namun, Allah akan menguatkannya dengan pasukan dari langit dan memberinya kemenangan atas segala kezaliman." Para sahabat terdiam. Mereka mendengarkan setiap kalimat dengan hati yang bergetar. Bayangan masa depan yang disampaikan Rasulullah terasa begitu nyata, seakan mereka sedang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Rasulullah kemudian melanjutkan penjelasan tentang sifat dan ciri-ciri Imam Mahdi. Dia adalah seorang laki-laki yang memiliki hati yang lembut dan penuh kasih. Wajahnya bercahaya seperti bintang, dahinya lebar, hidungnya mancung, dan giginya tampak bercahaya ketika ia tersenyum. Dia akan membawa kedamaian dan keadilan. Selama masa pemerintahannya, bumi akan menumpahkan segala keberkahannya. Langit akan menurunkan hujan dengan deras, dan manusia akan hidup makmur. Harta akan dibagi dengan adil, hingga tidak ada lagi orang yang meminta sedekah karena semuanya telah tercukupi. Para sahabat menghela napas panjang, membayangkan masa yang indah itu. Masa ketika umat manusia kembali hidup dalam keimanan, keadilan, dan kesejahteraan. Rasulullah kemudian menatap ke arah Ali bin Abi Thalib yang duduk tidak jauh darinya. Dengan suara yang penuh kasih dan keyakinan, beliau berkata, "Wahai Ali, ketahuilah bahwa pemimpin yang dijanjikan itu berasal dari keturunanmu. Dari keturunanmu akan lahir pemimpin yang akan membawa cahaya keadilan di akhir zaman. Allah telah memilih keluargamu sebagai penerus perjuangan untuk menegakkan agamanya." Ali bin Abi Thalib menundukkan kepalanya dengan penuh kerendahan hati. Ia memahami amanah besar yang tersirat dalam ucapan Rasulullah. Ia tahu bahwa keturunannya akan mengalami banyak ujian, penderitaan, dan pengorbanan. Namun, ia juga tahu bahwa dari garis keturunannya akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalikan keadilan di bumi. Rasulullah kemudian menjelaskan lagi bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada Imam Mahdi dalam waktu yang sangat singkat. Allah akan menyiapkannya dalam satu malam, ujar beliau. Dalam satu malam, Allah akan meneguhkan hatinya, memberinya hikmah, pemahaman yang dalam, dan keberanian untuk memimpin umat. Ia akan bangkit dari arah timur, dan manusia beriman akan mengenalinya karena tanda-tanda yang jelas yang telah Allah tetapkan padanya. Rasulullah lalu menggambarkan keadaan dunia saat itu. Akan ada peperangan besar, darah akan tertumpah di mana-mana. Penguasa akan berbuat zalim dan rakyat akan menderita. Namun, ketika semua terasa gelap dan harapan seolah lenyap, maka muncullah cahaya dari keturunanku. Ia akan datang membawa kedamaian, dan seluruh bumi akan merasakan keadilan di bawah kepemimpinannya. Salah satu sahabat, Hudzaifah bin Yaman, kemudian bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Wahai Rasulullah, apakah Imam Mahdi akan memerangi musuh-musuh Allah?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ya, dia akan memerangi kezaliman, kemunafikan, dan segala bentuk penyembahan selain kepada Allah. Dia akan menegakkan kembali sunnahku yang telah dilupakan oleh manusia. Dia akan menghapuskan bidah dan menegakkan hukum Allah di seluruh penjuru bumi." Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam perjuangannya. Dia akan ditemani oleh Isa putra Maryam yang akan turun kembali ke bumi. Keduanya akan bersatu untuk menegakkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan
menghapuskan segala bentuk penyelewengan terhadap agama Allah. Para sahabat menunduk dalam keheningan. Mereka memahami betapa besar peristiwa yang akan terjadi di masa depan itu. Mereka merasakan getaran iman yang mendalam, dan hati mereka dipenuhi rasa rindu kepada masa yang dijanjikan tersebut. Rasulullah kemudian berkata lagi, ketika Isa putra Maryam turun ke bumi, ia akan mendatangi Imam Mahdi. Ia akan meletakkan tangannya di bahu Imam Mahdi sebagai tanda bahwa ia datang bukan untuk menjadi pemimpin, melainkan untuk berjuang bersama. Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai bentuk penghormatan kepada umat ini. Rasulullah menatap ke langit malam yang mulai gelap, bintang-bintang bertebaran di atas kepala mereka. Beliau kemudian berkata dengan suara lembut, namun penuh kekuatan iman, "Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa Allah tidak akan membiarkan umatku tanpa pemimpin. Walaupun mereka akan melewati masa-masa sulit, Allah akan menurunkan seorang pemimpin dari keturunanku yang akan menuntun mereka kembali kepada cahaya kebenaran. Maka, barang siapa yang hidup di masa itu, hendaklah ia datang kepadanya, walaupun harus merangkak di atas salju untuk menemuinya." Kata-kata itu menggema di dalam hati para sahabat. Mereka menyadari betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak hanya memikirkan masa kini, tetapi juga masa depan yang jauh setelah beliau tiada. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan bagi para sahabat. Mereka berbicara dengan lembut di antara mereka setelah Rasulullah beranjak. Mereka saling mengulang kata-kata beliau agar tidak ada satupun yang terlupa. Setiap kalimat yang diucapkan Rasulullah mereka simpan dalam hati dan kelak mereka wariskan kepada generasi berikutnya agar umat Islam mengetahui bahwa di akhir zaman akan datang pemimpin dari keturunan Rasulullah yang akan membawa keadilan dan kedamaian di seluruh dunia. Dari masa ke masa, berita tentang Imam Mahdi terus disampaikan oleh para ulama. Hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang beliau dikumpulkan dan dijaga dengan penuh kehati-hatian. Semua menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah, berasal dari jalur Fatimah, melalui Husain, hingga sampai kepada sosok yang dijanjikan. Begitulah Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya tentang garis keturunan Imam Mahdi, tentang tanda-tanda kemunculannya, tentang sifatnya, dan tentang misi suci yang akan ia emban di akhir zaman. Cerita itu bukan sekadar kisah masa depan, tetapi juga pesan iman agar umat Islam tidak kehilangan harapan di tengah kegelapan dunia. Karena pada akhirnya, cahaya kebenaran akan kembali bersinar dan keadilan Allah akan ditegakkan melalui tangan seorang keturunan Rasulullah yang telah dijanjikan sejak dahulu kala. Setelah malam itu, para sahabat yang hadir bersama Rasulullah merasa bahwa mereka telah mendengar sesuatu yang sangat besar dan sangat mendalam. Kata-kata Rasulullah tidak sekadar pengetahuan, tetapi menjadi cahaya petunjuk yang menembus lintas zaman. Mereka berbicara di antara mereka sendiri dengan suara yang pelan dan penuh perenungan. Beberapa di antara mereka meneteskan air mata karena terharu, sebab mereka menyadari bahwa Rasulullah tidak hanya memikirkan umat pada masa itu, tetapi juga umat Islam yang akan datang di masa-masa sulit yang penuh ujian. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Rasulullah kembali menyinggung tentang pemimpin yang dijanjikan tersebut. Pada suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari lembut menyinari kota Madinah, Rasulullah duduk bersama sekelompok sahabat di bawah pohon kurma di halaman masjid. Burung-burung berkicau riang, udara terasa segar, dan para sahabat yang hadir tampak penuh semangat. Rasulullah memulai pembicaraan dengan memuji Allah yang Maha Agung. Kemudian beliau bersabda dengan suara yang lembut, "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya Allah telah menulis takdir bagi setiap umat, dan bagi umat ini Allah telah menjanjikan seorang pemimpin yang akan menegakkan kebenaran
dan menghapuskan kezaliman. Rasulullah menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang belum terlihat oleh mata manusia. Beliau berkata lagi, Dia akan muncul di masa ketika fitnah telah menyebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa itu, manusia tidak lagi mengenal kebenaran dengan jelas. Mereka akan tersesat dalam banyak pendapat dan pandangan. Orang-orang yang beriman akan bersedih melihat keadaan dunia, tetapi mereka tidak akan kehilangan harapan karena mereka tahu janji Allah pasti datang. Maka, ketika mereka dalam keadaan itu, Allah akan mengutus seorang laki-laki dari keturunanku yang akan membangkitkan semangat keimanan di dada manusia. Para sahabat mendengarkan dengan khidmat. Suasana menjadi begitu sunyi hingga suara napas mereka terdengar pelan. Rasulullah kemudian menatap mereka dengan penuh kasih, lalu melanjutkan sabdanya, Dia adalah laki-laki yang sangat mencintai keadilan. Ia tidak akan pernah berbuat zalim. Allah akan memantapkan hatinya dan ia akan memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Orang-orang akan mencintainya karena kelembutannya dan para musuhnya akan gentar karena keberaniannya. Ia akan memimpin umat ini dengan petunjuk dari langit. Salah seorang sahabat bertanya dengan penuh rasa hormat, Wahai Rasulullah, bagaimana nasib orang-orang yang hidup pada masa itu? Rasulullah menjawab, mereka akan mengalami banyak ujian, akan ada kekeringan, peperangan, dan ketidakpastian. Namun, bagi mereka yang beriman dan bersabar, Allah akan memberikan jalan keluar melalui pemimpin itu. Ia akan menjadi pelita di tengah kegelapan. Ia akan menegakkan kebenaran, dan umat manusia akan kembali kepada ajaran Allah. Selama masa kepemimpinannya, keadilan akan tersebar luas. Tidak akan ada lagi permusuhan di antara sesama kaum beriman. Rasulullah lalu menuturkan tentang keturunan dan silsilah Imam Mahdi dengan lebih rinci, agar para sahabat memahami garis yang dimaksud. Sesungguhnya, dia adalah keturunan Husain bin Ali, ujar beliau. Dari keturunan Husain akan muncul para pemimpin yang menegakkan agama Allah, dan pada akhirnya akan lahir seseorang yang telah dijanjikan untuk mengembalikan keadilan di seluruh bumi. Allah telah menjaga garis keturunan ini sejak lama, dan tidak seorang pun dapat memutus rantai yang telah ditetapkan olehnya. Rasulullah kemudian memandang ke arah langit, dan dengan suara yang tenang beliau berkata, Dia akan memulai perjuangannya dari timur. Akan ada tanda di langit yang menandakan kemunculannya. Ketika manusia menyaksikan tanda itu, orang-orang beriman akan memahami bahwa waktu yang dijanjikan telah tiba. Mereka akan datang dari berbagai tempat, menempuh perjalanan panjang untuk berbaiat kepadanya di dekat Ka'bah. Mereka akan bersumpah setia di hadapan Allah, dan bumi akan menyaksikan kembalinya keadilan yang hakiki. Mendengar kata-kata itu, para sahabat merasakan getaran iman yang kuat. Mereka membayangkan keadaan di masa itu, masa di mana manusia kehilangan arah, tetapi Allah menghadirkan seorang pemimpin yang membawa harapan baru. Mereka merasa seolah menyaksikan cahaya yang perlahan menembus kegelapan. Rasulullah melanjutkan penjelasannya tentang ciri dan sifat Imam Mahdi. Dia akan memiliki hati yang penuh kasih, tetapi tegas terhadap kebatilan. Ia akan memerintah bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Ia tidak akan bermegah diri dengan kekuasaan, karena ia tahu bahwa kekuasaan itu hanyalah amanah dari Allah. Dalam masa pemerintahannya, tidak ada lagi yang kelaparan, karena harta akan dibagikan dengan adil. Orang-orang yang dahulunya miskin akan berkecukupan, dan orang-orang yang kaya akan berlomba untuk berbagi. Maka, pada masa itu, bumi akan dipenuhi kedamaian. Para sahabat tersenyum, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka memahami bahwa meskipun mereka tidak akan hidup pada masa itu, mereka tetap merasa berbahagia karena tahu bahwa Allah telah menyiapkan pemimpin yang akan menjaga umat ini sampai akhir zaman.
Rasulullah kemudian menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi banyak ujian besar, akan ada pasukan besar yang hendak memeranginya, namun bumi akan menelan mereka di padang pasir sebelum mereka sampai ke Mekah. Peristiwa itu akan menjadi tanda nyata bagi manusia bahwa pemimpin yang dijanjikan benar-benar telah muncul. Setelah itu, umat Islam dari seluruh penjuru dunia akan mengalir menuju Mekah untuk berbaiat kepadanya. Rasulullah kemudian berkata dengan penuh keyakinan, Dia akan memerangi pasukan kezaliman dan menegakkan hukum Allah di bumi. Ia akan menaklukkan banyak negeri dan menundukkan hati manusia bukan dengan pedang, tetapi dengan keadilan. Dalam masa pemerintahannya, manusia akan merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Persaudaraan akan kembali hidup dan manusia akan saling mencintai karena Allah. Malam pun kembali turun di Madinah. Setelah Rasulullah menyampaikan semua itu, beliau berdoa dengan penuh khusyuk, Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada keturunanku. Jadikanlah mereka penjaga agama ini dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila Engkau mengutus pemimpin yang dijanjikan itu, kuatkanlah dia dengan pertolongan-Mu dan lindungilah dia dari segala tipu daya musuh-Mu. Doa Rasulullah malam itu diiringi tangis lembut para sahabat. Mereka merasa sangat tersentuh oleh kasih sayang beliau kepada umat ini. Mereka tahu bahwa segala yang disampaikan Rasulullah bukan hanya kabar gembira, tetapi juga peringatan agar umat selalu berpegang teguh pada ajaran Allah dan tetap sabar menanti pertolongannya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sering menceritakan kembali sabda-sabda beliau tentang Imam Mahdi kepada generasi berikutnya. Mereka mengulanginya dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa setiap kata terjaga sebagaimana aslinya. Dari masa ke masa, hadis-hadis tentang Imam Mahdi terus diriwayatkan, dan para ulama menelitinya dengan penuh ketelitian agar umat Islam memahami kebenarannya. Garis keturunan yang disebut Rasulullah terus berlanjut melalui keturunan Husain. Dari generasi ke generasi, lahir para ulama, pemimpin, dan orang-orang saleh yang menjaga kemuliaan keluarga Rasulullah. Dan di antara garis yang mulia itu akan datang suatu masa ketika Allah menampakkan seseorang yang telah dijanjikan, seseorang yang membawa panji kebenaran dan keadilan bagi seluruh manusia. Maka demikianlah Rasulullah menanamkan keyakinan kepada para sahabatnya tentang garis keturunan Imam Mahdi. Kisah ini tidak hanya menggambarkan silsilah keturunan, tetapi juga menggambarkan harapan besar umat manusia akan datangnya masa di mana keadilan kembali tegak di bumi. Kata-kata Rasulullah terus hidup dalam hati setiap orang yang beriman, menjadi sumber harapan ketika dunia diliputi kezaliman. Hari-hari setelah perbincangan itu, para sahabat semakin sering merenungkan sabda-sabda Rasulullah tentang pemimpin akhir zaman yang akan datang dari keturunannya. Mereka membicarakannya dengan hati yang penuh rasa hormat dan keimanan yang mendalam. Di setiap majelis ilmu, ketika mereka mengingatkan umat tentang kesabaran dan keteguhan dalam beriman, mereka selalu menyebutkan janji Allah melalui lisan Rasulullah bahwa suatu hari nanti akan datang seorang pemimpin dari keturunan beliau yang akan menegakkan keadilan di muka bumi. Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada murid-muridnya, "Kami telah mendengar langsung dari Rasulullah tentang seseorang dari keturunannya yang akan datang di akhir zaman. Dia akan membawa umat manusia kembali kepada ajaran yang murni, seperti yang dibawa oleh Rasulullah. Maka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena di masa depan akan datang masa kejayaan yang belum pernah terlihat sejak wafatnya Rasulullah." Di setiap penjuru negeri Islam, para sahabat menyebarkan berita itu. Mereka tidak mempergunjingkan hal-hal yang belum jelas, tetapi menanamkan dalam hati umat keyakinan bahwa janji Rasulullah adalah benar dan pasti terjadi. Generasi demi generasi pun tumbuh dengan keyakinan itu. Anak-anak kecil
tumbuh mendengar kisah Imam Mahdi dari orang tua mereka, dan para ulama menulisnya dalam kitab-kitab dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, para sahabat yang pernah mendengar langsung dari Rasulullah tentang garis keturunan Imam Mahdi seringkali mengenang bagaimana lembutnya suara Rasulullah ketika menyebut nama Fatimah, Hasan, dan Husain. Beliau menyebut mereka dengan kasih sayang yang dalam dan selalu mendoakan agar keturunan mereka menjadi penerus perjuangan dakwah Islam. Rasulullah pernah berkata, "Keturunanku adalah amanah bagiku dan mereka adalah penjaga ajaran yang telah aku sampaikan. Barang siapa mencintai mereka, maka ia mencintaiku. Dan barang siapa memusuhi mereka, maka sesungguhnya ia memusuhiku." Kata-kata itu semakin memperjelas bahwa garis keturunan Imam Mahdi bukan hanya tentang darah dan nasab, tetapi juga tentang warisan spiritual dan amanah keimanan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap keturunan Rasulullah yang lahir dari jalur Fatimah dan Husain membawa dalam dirinya cahaya iman dan tanggung jawab besar untuk menjaga agama Allah. Waktu berlalu, tahun-tahun berjalan, dan umat Islam menghadapi masa-masa ujian sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah. Banyak kekhalifahan berdiri dan runtuh, banyak pemimpin lahir dan wafat. Namun di setiap masa yang penuh kegoncangan itu, selalu ada orang-orang beriman yang mengingat sabda Rasulullah tentang pemimpin akhir zaman yang dijanjikan. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, janji itu akan datang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Selama masih ada orang yang beriman, Allah akan menurunkan pertolongannya melalui keturunan Rasulullah. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi terus dijaga dan diajarkan di madrasah-madrasah, di majelis ilmu, dan di rumah-rumah kaum muslimin. Para ulama besar menulis penjelasan tentang sifat-sifat Imam Mahdi sebagaimana yang telah dikabarkan Rasulullah. Mereka menjelaskan bahwa Imam Mahdi bukanlah seorang nabi baru, melainkan seorang pemimpin yang dituntun oleh Allah untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah dan menghapuskan segala bentuk penyimpangan. Rasulullah sendiri dalam banyak kesempatan menjelaskan tanda-tanda masa munculnya Imam Mahdi agar umat dapat mengenalinya. Beliau bersabda bahwa di masa itu manusia akan terpecah belah dalam banyak kelompok, akan muncul pemimpin-pemimpin yang mencintai dunia, dan kezaliman akan menjadi hal yang biasa. Namun di tengah semua itu, Allah akan memunculkan seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah yang berhati suci, dan ia akan membawa umat kembali ke jalan yang benar. Rasulullah juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan memiliki kemiripan sifat dengan beliau. Beliau berkata, "Wajahnya seperti wajahku, akhlaknya seperti akhlakku. Ia akan memimpin umat ini sebagaimana aku memimpinnya dengan kasih sayang dan keadilan." Kata-kata itu membuat para sahabat meneteskan air mata karena mereka rindu pada kelembutan dan kasih sayang Rasulullah. Mereka membayangkan bagaimana kelak umat akan kembali merasakan keadilan dan kedamaian di bawah kepemimpinan seseorang yang menyerupai Rasulullah dalam akhlak dan sifat. Dalam waktu yang berbeda, Rasulullah juga menjelaskan bahwa Imam Mahdi tidak akan datang dengan membawa peperangan sejak awal. Ia akan datang di masa kekacauan, dan umat Islam yang tersisa akan mencari pemimpin yang adil. Ketika mereka menemukan seorang laki-laki dari keturunan Rasulullah di Mekah, mereka akan memaksanya untuk menerima baiat di hadapan Ka'bah. Imam Mahdi pada awalnya tidak ingin menonjolkan diri karena ia adalah orang yang rendah hati. Namun, karena desakan umat yang mengenal tanda-tanda dirinya, akhirnya ia menerima amanah besar itu. Setelah baiat itu, Allah akan mengokohkan kedudukannya. Kekuatan besar akan datang dari arah timur, membawa panji-panji keimanan.
Mereka akan menjadi pasukan Imam Mahdi yang setia, dan bersama mereka, ia akan memerangi para penguasa zalim. Dalam waktu singkat, keadilan akan kembali tegak. Negeri-negeri yang dulunya tenggelam dalam kegelapan akan diterangi oleh cahaya keimanan. Rasulullah juga menyebutkan bahwa pada masa kepemimpinan Imam Mahdi, langit akan menurunkan hujan dengan berkah, dan bumi akan menumbuhkan hasilnya dengan melimpah. Binatang ternak akan hidup makmur, sungai-sungai akan mengalir kembali, dan manusia akan hidup dalam ketenangan. Harta akan berlimpah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat karena semua telah tercukupi. Rasulullah berkata dengan nada penuh harap, di masa itu manusia akan kembali kepada fitrah mereka. Mereka akan saling mencintai, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi permusuhan. Anak-anak akan tumbuh dalam keimanan, dan kaum perempuan akan hidup dengan rasa aman. Tidak ada lagi ketakutan di antara manusia. Ketika Rasulullah selesai berbicara, para sahabat memandang wajah beliau dengan penuh haru. Mereka merasa seperti sedang mendengarkan kisah surga yang dijanjikan Allah di dunia. Rasulullah kemudian berkata dengan lembut, "Akan tetapi, sebelum masa itu datang, kalian dan umat, setelah kalian akan menghadapi banyak ujian, bersabarlah. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah. Karena orang yang tetap berpegang pada agama Allah di masa fitnah, bagaikan orang yang menggenggam bara api." Tetapi ketahuilah, barang siapa tetap sabar dan beriman, Allah akan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh pertolongannya. Setelah menyampaikan semua itu, Rasulullah menengadahkan tangan beliau ke langit dan berdoa, "Ya Allah, peliharalah umatku dari fitnah, jagalah keturunanku, dan jadikanlah mereka penerus cahaya kebenaran di muka bumi. Dan apabila Engkau menurunkan pemimpin yang dijanjikan itu, maka berilah dia kekuatan, sebagaimana Engkau telah memberikan kekuatan kepada para nabi dan Rasul-Mu." Doa itu menembus malam yang sunyi. Para sahabat menangis terseduh karena menyadari betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Mereka memahami bahwa apa yang disampaikan bukan hanya nubuah tentang masa depan, tetapi juga pesan agar mereka selalu menjaga keimanan hingga hari kiamat tiba. Sejak saat itu, setiap kali umat Islam menghadapi masa-masa sulit, setiap kali kezaliman merajalela, mereka selalu teringat sabda Rasulullah tentang Imam Mahdi. Mereka mengingat bahwa keadilan akan datang kembali melalui keturunan Rasulullah, dan harapan itu tidak pernah padam karena keyakinan kepada janji Allah dan sabda Rasulullah adalah cahaya yang tak akan pernah padam dalam hati umat Islam. Maka demikianlah kisah yang agung tentang bagaimana Rasulullah menceritakan kepada para sahabatnya garis keturunan Imam Mahdi, sifat-sifatnya, masa kemunculannya, perjuangannya, serta keadilan yang akan ditegakkannya. Kisah ini menjadi warisan spiritual yang terus hidup di antara umat Islam hingga akhir zaman, mengajarkan bahwa Allah selalu menjaga agamanya melalui orang-orang yang dipilihnya dari keturunan suci Rasulullah. Beberapa hari setelah Rasulullah kembali berbicara tentang pemimpin akhir zaman itu, suasana di Madinah terasa berbeda. Para sahabat yang mendengarkan sabda beliau masih sering merenung di malam hari. Mereka berjalan di bawah cahaya rembulan, menatap langit yang bertabur bintang sambil mengingat kata-kata Rasulullah tentang pemimpin dari keturunannya yang akan datang di akhir zaman. Mereka berbicara dengan lirih di antara mereka sendiri. Betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Beliau bahkan memikirkan masa-masa yang jauh setelah beliau tiada. Beliau menenangkan hati kita bahwa meskipun fitnah akan datang silih berganti, Allah tidak akan meninggalkan umat ini. Di antara para sahabat yang paling sering merenungkan sabda tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Setiap kali ia melihat putra-putranya Hasan dan Husain bermain di halaman rumah,
hatinya dipenuhi perasaan haru dan tanggung jawab yang besar. Ia tahu dari lisan Rasulullah bahwa dari keturunan inilah kelak akan lahir seorang pemimpin besar yang akan menegakkan keadilan di bumi. Ia menatap wajah Hasan dan Husain dengan kasih sayang yang mendalam, seolah melihat bayangan masa depan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Ali sering berkata kepada para pengikutnya, "Rasulullah telah memberitahuku bahwa dari keturunanku akan lahir seorang laki-laki yang akan menegakkan keadilan di bumi setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Dia akan membawa bendera kebenaran dan menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian. Maka jagalah selalu iman kalian, karena masa itu akan datang dengan banyak ujian." Kata-kata Ali ini kemudian diwariskan kepada para tabi'in dan terus dijaga oleh para ulama dari generasi ke generasi. Sementara itu, Fatimah, putri Rasulullah, juga sering merenungkan sabda ayahandanya. Setiap kali ia mendengar Rasulullah berbicara tentang seorang pemimpin dari keturunannya yang akan datang di akhir zaman, hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa garis keturunannya akan menjadi bagian dari rencana besar Allah. Ia mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta dan kesabaran, menanamkan dalam hati mereka nilai-nilai keimanan, keteguhan, dan keadilan. Fatimah berkata kepada mereka, "Jadilah pembawa cahaya, sebagaimana ayahku membawa cahaya kepada dunia. Jangan biarkan kegelapan menyentuh hati kalian, karena dari keturunan kita akan lahir pemimpin yang akan membawa umat kepada cahaya kembali." Tahun-tahun pun berlalu, dan sabda Rasulullah tentang Imam Mahdi menjadi bagian dari keimanan yang hidup di dalam dada umat Islam. Di setiap masa, ketika fitnah dan kezaliman melanda, umat selalu mengingat janji itu. Mereka menanti dengan penuh harap datangnya masa yang dijanjikan, masa di mana seorang keturunan Rasulullah akan datang membawa panji kebenaran dan menegakkan kembali keadilan di bumi.